Halo semuanya, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia bukanlah hal baru, terutama dalam isu sengketa wilayah. Sebagai dua negara yang berbatasan langsung, perbedaan klaim terhadap daerah seperti Pulau Sebatik, Sungai Sinapat, Sungai Sesai, dan beberapa kawasan lainnya kerap kali memicu ketegangan. Tidak hanya itu, klaim sepihak terhadap kebudayaan Indonesia juga menambah panjang daftar permasalahan yang mempengaruhi hubungan kedua negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa hubungan Indonesia dan Malaysia selalu penuh dengan gesekan di berbagai aspek? Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Sejarah mencatat bahwa konflik antara kedua negara sudah berlangsung sejak lama. Salah satu pemicunya adalah konfrontasi antara tahun 1963 hingga 1966, di mana Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai kepanjangan tangan kepentingan kolonial Inggris di Asia Tenggara. Sikap tegas Indonesia pada masa itu menyebabkan sejumlah bentrokan militer yang menanamkan ketegangan dalam hubungan bilateral. Meskipun konflik ini berakhir secara resmi, dampaknya tetap terasa hingga saat ini, menciptakan dasar bagi ketidakpercayaan dan persaingan di berbagai wilayah. Dari sudut pandang historis, hubungan antara Indonesia dan Malaysia selalu memiliki potensi meningkatnya ketegangan. Bahkan, jika kondisi terus memanas, tidak menutup kemungkinan kedua negara akan menghadapi konfrontasi dalam bentuk lain. Namun, di era modern, hukum internasional cenderung mengarahkan penyelesaian konflik melalui jalur ekonomi dan diplomasi daripada bentrokan bersenjata. Perang dagang kini menjadi salah satu alat utama dalam persaingan antar negara, termasuk bagi Indonesia dan Malaysia. Meskipun hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terlihat cukup dekat, hal ini tidak semata-mata menjamin hubungan bilateral yang stabil. Indonesia sadar bahwa Malaysia adalah bagian dari persemakmuran Inggris, serta memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat. Faktor geopolitik ini membuat Indonesia selalu waspada terhadap langkah-langkah yang diambil Malaysia, terutama dalam isu-isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Namun, di luar perbedaan yang ada, kedua negara sebenarnya memiliki kerjasama ekonomi yang erat. Setelah masa konfrontasi mereda, Indonesia dan Malaysia bersama negara-negara Asia Tenggara mendirikan ASEAN untuk memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Sejak saat itu, hubungan perdagangan antara kedua negara berkembang pesat, terutama dalam sektor sumber daya alam dan industri manufaktur. Data perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu sumber impor terbesar bagi Malaysia. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor sekitar 31,95 miliar ton batu bara ke Malaysia dengan nilai mencapai 3,09 miliar dolar Amerika Serikat. Jika terjadi perang dagang dan Presiden Prabowo memutuskan untuk menghentikan pasokan batu bara ke Malaysia, negara tersebut akan mengalami kesulitan besar dalam mengoperasikan pembangkit listriknya. Akibatnya, krisis energi bisa menjadi ancaman nyata bagi Malaysia. Tak hanya batu bara, nikel juga menjadi komoditas strategis yang membuat Malaysia bergantung pada Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia mengirimkan 92,66 ribu kilogram nikel ke Malaysia dengan nilai mencapai 188,74 miliar rupiah. Nikel ini memainkan peran penting dalam berbagai industri, mulai dari pembuatan baja tahan karat hingga baterai isi ulang. Jika ekspor ini dihentikan, banyak sektor industri Malaysia yang akan mengalami gangguan signifikan. Sektor logam lainnya, seperti besi,
baja, dan tembaga juga menjadi bagian penting dalam hubungan perdagangan kedua negara. Pada tahun 2023, ekspor berbagai jenis logam dari Indonesia ke Malaysia mencapai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jika konflik dagang semakin memanas dan Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor logamnya, banyak sektor industri Malaysia yang akan terdampak. Mengingat logam merupakan bahan utama dalam berbagai proses manufaktur. Selain sumber daya mineral, sektor pertanian juga memiliki dampak yang signifikan dalam hubungan ekonomi kedua negara. Salah satu komoditas unggulan Indonesia yang diekspor ke Malaysia adalah teh. Pada tahun 2021, Indonesia mengekspor sebanyak 7,46 juta kilogram teh ke Malaysia, menjadikannya salah satu tujuan ekspor teh terbesar. Jika perang dagang terjadi, pasokan teh berkualitas dari Indonesia ke Malaysia bisa terhambat, yang tentu akan berdampak pada industri dan konsumsi teh di negara tersebut. Minyak mentah juga menjadi komoditas yang sangat penting dalam hubungan perdagangan kedua negara. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor sekitar 27,3 juta ton minyak mentah ke Malaysia dengan nilai 4,56 miliar dolar Amerika Serikat. Jika ekspor minyak mentah dihentikan, Malaysia mungkin akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan energinya. Meskipun negara tersebut masih memiliki sumber pasokan lain, ketergantungan terhadap minyak Indonesia tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, industri kimia Malaysia juga sangat bergantung pada bahan baku dari Indonesia. Beberapa bahan kimia yang digunakan dalam industri keramik dan manufaktur berasal dari Indonesia. Jika pasukan ini terhenti, Malaysia pun harus mencari alternatif dari negara-negara lain yang tentunya akan menimbulkan biaya produksi yang lebih tinggi, sehingga berpotensi melemahkan daya saing industri mereka di pasar global. Namun, berbeda dengan Malaysia, Indonesia tidak terlalu bergantung pada produk-produk dari negeri jiran. Hal ini disebabkan oleh kemiripan sumber daya alam yang dimiliki kedua negara, sehingga sebagian besar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada impor dari Malaysia. Ketergantungan yang lebih besar justru ada di pihak Malaysia, terutama dalam sektor energi dan bahan baku industri. Dengan melihat semua kemungkinan yang ada, perang dagang antara Indonesia dan Malaysia tentu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh kedua negara. Hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun dan keuntungan ekonomi yang saling menguntungkan seharusnya menjadi alasan kuat untuk menjaga stabilitas. Namun, di tengah persaingan geopolitik dan ekonomi global, Indonesia harus tetap waspada dan memiliki strategi yang matang dalam menghadapi segala kemungkinan, termasuk dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan politiknya dari potensi ancaman eksternal. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.